Saya Rindi Silvia Smita, Waalaikumsalam. selaku Ketua Tim dan perwakilan dari Tim 5, kami akan mempresentasikan usaha kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Yang pertama, silakan Mas Fahri untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Fahri Bakti Utomo, saya PIC dari produksi. Selanjutnya untuk Mas Yogi Arif. Ya, perkenalkan nama saya Yogi Arif Wicaksono, saya sebagai PIK Pemasaran 1. Dan selanjutnya kepada tim PIC Pemasaran 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hilal Fahmi dari tim PIC Pemasaran 2. Terima kasih. Mas Firman Agung. Ya, saya Firman Agung Prawira, saya PIC dari Sumber Daya 1. Dan selanjutnya Mas Dwi Arman. Perkenalkan, nama saya Dwi Arman Prianto, saya PIC Sumber Daya 2. Untuk yang terakhir Pak Ading Ferdiansyah. Ya, kenalkan saya Ading Fardiansyah dari PIC Keuangan. Lanjut untuk deskripsi produk penjelasan. Oke, untuk visi misi dari produk kita yaitu ada visi yang pertama, meningkatkan pendapatan pribadi maupun kelompok dan menjadikan produk makanan kebab durian ini yang dapat diterima di masyarakat luas khususnya daerah Malang. Dan yang kedua, kami kebab durian berusaha menjadi bisnis waralaba kebab terbesar di Indonesia dengan menawarkan rasa, kualitas, dan harga yang terjangkau serta pelayanan terbaik kepada mitra franchise kami. Yang ketiga, menghasilkan produk yang berkualitas dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Misi yang pertama, dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan rasa yang baru. Yang kedua, menjadikan satu-satunya perusahaan makanan kebab yang berisikan durian. Ketiga, mensejahterakan anggota karyawan maupun masyarakat dengan produk kebab durian kita. Next. Adapun 4 varian produk kita. Yang pertama adalah kebab durian original, di mana isinya ada durian Medan dan nata de coco. Yang kedua ada kebab durian Ovomaltine, di mana isinya juga durian Medan dan coklat Ovomaltine. Yang ketiga ada durian es krim, di mana isinya juga durian Medan dan dicampur dengan es krim rasa vanila. Yang terakhir adalah kebab durian isi Oreo, di mana durian Medan serta ada Oreo yang dihaluskan. Next. Ini adalah contoh foto produk kita. Yang paling sebelah kiri ada original, yang kedua ada coklat, yang ketiga ada Oreo, yang keempat ada es krim, dan yang kelima ada Ovomaltine. Next. Noble purpose dari usaha kita kebab durian ini, poin pertama yaitu kita bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada dunia, terutama di negara Indonesia, untuk membuat makanan terenak dan sehat dengan harga yang relatif murah dan bisa dikonsumsi untuk setiap hari. Poin kedua, kebab durian ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Di dalam masyarakat kita, kebab durian ini berfungsi untuk mencegah penyakit-penyakit seperti anemia, penyakit jantung, bisa juga untuk melawan kanker, melancarkan pencernaan, meningkatkan kesuburan, mengobati PCOS yaitu Polycystic Ovarian Syndrome, dan juga masih banyak manfaat di dalam kebab durian kita ini. Kita masuk ke analisa SWOT produk. SWOT itu terdiri dari 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan treatment. Atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita masukin ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan, produk kebab ini sudah tersedia dan sudah dijalankan oleh salah satu anggota tim. Jadi sudah cukup punya pengalaman. Terus yang kedua, sudah pernah kita coba, rasanya juga enak. Durian sendiri punya penggemar khusus,
Jadi saat dicampur dengan produk yang lain, yang tadinya tidak suka bisa jadi suka. Kebab ini produknya simple, tidak terlalu bikin kenyang dan tidak terlalu sedikit. Makanan dibungkus simple, bisa dimakan sambil jalan dan tidak kotor di tangan karena ada bungkus yang unik dan rapih. Harganya juga cukup kompetitif, sudah terbukti, terjangkau juga di tempat yang lain. Kemudian yang kelima, bahan baku dan cara pembuatannya mudah, tinggal digoreng aja. Keenam, bisa disimpan lama di freezer. Dan ketujuh, tidak membutuhkan tempat yang luas, gerobak pun juga bisa. Tapi produk ini punya kelemahan. Yang pertama, varian dominan durian, sehingga ada segmen yang tidak suka durian. Itu merupakan kelemahan tersendiri. Terus yang kedua, juga belum banyak dikenal. Di promosi atau iklan juga belum kelihatan, karena kebab itu kan biasanya daging, tapi ini buah-buahan. Dalam hal ini durian. Yang ketiga, produk tidak diproduksi sendiri, jadi menunggu pengiriman dari pihak lain. Keempat adalah ketersediaan modal. Kelima, untuk yang tempatnya simple, gerobak, untuk makan di tempat tidak terlalu nyaman. Di satu sisi juga ini kita tidak ada paket untuk jual minuman. Untuk peluang yang bisa kita dapat dari produk ini, produk kebab belum banyak dikenal masyarakat, apalagi kebab yang berbahan dasar selain daging atau ayam. Di area Malang Raya baru ada 1 titik jualan kebab durian dengan model yang sama. Kemudian yang ketiga, banyak lokasi wisata dan kampus di Malang Raya yang segmennya cocok dengan produk kebab. Keempat, menyasar ke segmen vegetarian juga yang bisa jadi ingin merasakan masakan kebab karena dia nggak suka daging. Kemudian yang kelima, lokasi yang mudah di beberapa titik di Malang Raya yang notabene ramai dan termasuk salah satu kota besar di Indonesia. Tapi di sisi lain juga kita ada ancamannya bahwa kebab durian ini ya belum banyak dikenal di khalayak masyarakat. Kemudian produk kompetitor walaupun rasa daging yang jaringannya sudah luas dikenal dan menyebar di tiap titik. Yang ketiga, konsumen lebih tertarik dengan produk yang sudah eksis. Yang ancaman berikutnya, yang keempat, bisa ditiru oleh kompetitor. Dan yang kelima, ya orang masih belum familiar dengan produk. Nah, ini analisa produk dari kebab durian ini. Next. Untuk metode pemasaran produk kami yaitu kebab durian, kami melakukan dengan 2 cara, yaitu secara online dan secara offline. Setelah ini akan dijelaskan untuk masing-masing cara tersebut. Next. Nah, untuk pemasaran online, kita bisa membuat medsos usaha Instagram, WhatsApp Business, Facebook, dan YouTube. Kemudian, masing-masing akun pribadi anggota tim juga berperan dalam pemasaran online. Kemudian, posting secara berkala dengan konsep berbeda, yaitu konsep per hari, bahkan per minggu. Next. Ya, untuk pemasaran offline, tim kami mempunyai strategi sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota tim menjadi reseller. Yang kedua, menjual di jaringan masing-masing, contohnya di tempat tinggal atau tempat bekerja dari anggota tim kami. Yang ketiga, jumlah jualan langsung ke Car Free Day Malang, Jalan Ijen 2 kali, sekitar kampus UWG Pasar Blimbing 1 kali, alun-alun Batu 1 kali. Next. Ya, untuk target pasar kebab durian dari tim kami, yaitu kita menargetkan dari kalangan bawah dan kalangan atas, dari anak-anak sampai orang dewasa. Kita berjualan di sekitaran Kota Malang dan Kota Batu. Next. Oke, tadi penjelasan dari tim 5. Nah, coba sekarang saya coba gambarin tentang permodalan. Modal bisnis ini tidak terlalu besar ya.
Jadi kita buatnya itu lebih sederhana. Konsepnya adalah konsep bisa gerobak atau bisa juga di dalam ruko atau tempat tersendiri. Tapi yang kita gunakan ini nggak juga pakai gerobak, nggak juga pakai ruko, tapi coba jualan on the spot dan online. Modal berasal dari dua, jadi sumber modal dari iuran anggota, kemudian kita akan mencari investor yang bersedia untuk menjadi pemodal. Bisnis itu kan mencari profit. Dari penjelasan dosen kami, Pak Arif, di Kewirausahaan 2, itu kita mencari profit atas usaha yang kita lakukan. Nah, berikut saya coba gambarkan untuk analisa per bulan, kemudian analisa per tahun, dan berapa sih keuntungan persentasenya gitu. Untuk per bulan sendiri kita anggota 7 orang, jadi kita punya target satu hari itu jual satu produk, sehingga satu hari ada 7 yang terjual. Nah, dengan ada istirahat seminggu satu kali, kita asumsikan 26 hari kerja atau 26 hari kalender, maka target per bulan 182. Nah, kalau kita lihat dari modal yang kita gunakan, itu dari beli produk itu 1.600.000, itu asumsinya 9.000 per piece. Berikut biaya packing 182.000, promosi, sewa, dan operasional. Maka dapatlah kita total modal 2.220.000. Jika penjualan tercapai, itu asumsi harga jual 15.000, maka total pendapatan kotor di 2.730.000. Sehingga profit yang didapat dari modal dan total pendapatan kotor dapatlah 510.000, atau ROI-nya kurang lebih di angka 22,97%. Untuk analisa setahun, ya kita kalikan 12 bulan, setahun untuk setiap titik kita dapat 6.120.000. Kalau kita bisa menjual sesuai dengan target, maka balik modalnya akan ketemu di bulan kelima. Di bulan pertama kita masih merugi atau 1.700.000, bulan kedua 1.200.000. Dengan perhitungan seterusnya, maka di bulan kelima kita akan dapat profit di angka 330.000. Demikian untuk analisa keuangan bisnis kebab durian. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Rindi sebagai ketua tim. Silakan Mbak Rindi. Oke, terima kasih. Dan sekian dari tim kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.